Guys, lagi-lagi Summarecon ngeluarin rumah terbarunya, di mana lagi kalau bukan di Gading Serpong. Apalagi kali ini konsepnya bener-bener kayak resort, kayak di villa. Rumahnya ada di belakang aku, jadi pastiin nonton videonya sampai habis. Nah, di kanan ini adalah gerbang masuknya, jadi pas masuk udah langsung berasa banget ya konsep klasiknya dan megahnya. Sedangkan yang di sini ini clubhouse-nya, jadi dari depan aja udah cantik banget. Nanti sebelum selesai aku akan kasih tunjuk kolam renangnya dan fasilitas apa yang kalian dapetin. Oke, ini adalah klaster terbaru dari Summarecon di kawasan Simfonia Gading Serpong. Kalau yang kita tahu sebelumnya itu di sebelah udah launching Leonora dan juga Strozzi yang modelnya ada etik dengan atap segitiga. Begitupun juga dengan klaster terbaru ini namanya klaster Louis. Di klaster Louis dia ada dua tipe ukuran, lebar 8 dan juga lebar 10. Hari ini aku mau review yang tipe lebar 10, panjangnya 15. Sebelum aku mulai, aku mau ingetin kalau saat aku nge-review ini produknya itu belum launching, jadi untuk informasi lebih detailnya kemungkinan akan aku update di kolom description ya. Yuk sekarang kita mulai. Nah, ini adalah area carportnya muat untuk dua mobil. Kanopinya sudah ditempel bersamaan dengan si solar panel. Dan kalau kalian perhatiin sudah ada titik-titik lampu sehingga kalau lagi malam hari pastinya nggak akan kelihatan gelap area depan rumah kalian. Ini sudah menggunakan keramik HT 6060 tapi udah dipadukan dengan batu-batu alam nih. Jadi nggak kelihatan polosan aja, tetap ada dekorasinya. Oke, untuk fasadnya ini benar-benar konsepnya American sekali dan juga klasik. Perpaduan warnanya antara warna putih, abu-abu, dan juga hitam. Benar-benar simple, minimalis. Jadi buat kalian yang bosen banget dengan tipe rumah zaman sekarang yang banyakan tuh modern minimalis, bentuknya kotak-kotak aja, aku yakin ini akan jadi suatu refreshment untuk kalian. Nah, ini di kanan itu ada pintu kecil. Itu adalah pintu dari service area sehingga ART punya akses tersendiri untuk keluar masuk. Nanti lebih jelasnya akan kita lihat bareng-bareng dari dalam. Untuk tipe lebar 10 ini belum ada garasi supaya area dalam rumah itu bisa dimanfaatkan jauh lebih luas dan juga lebih efisien. Oke, ini adalah area teras. Kita naik sekitar 2 step sehingga dia itu seperti pemisah dengan area carport. Kalian bisa taruh rak sepatu, sofa duduk untuk pasang sepatu di sini. Di belakang aku adalah pintu utamanya. Ini daun pintunya juga benar-benar grand banget, besar. Sudah terpasang smart door lock mereknya dari Onassis. Sama ya, smart door lock zaman sekarang sudah ada kartu, password, fingerprint, kurang apa lagi, kamera. Pastinya udah ada kamera sehingga kalian bisa melihat wajah tamu kalian dari dalam rumah. Nah, sebelum masuk kalian perhatiin nih, tembok sisi kanan kiri ini juga udah bukan menggunakan cat yang polosan, tapi udah yang dekoratif sehingga kelihatan cantik banget seperti ada artnya. Di kanan kiri juga sudah ada bukaan jendela, dipasang kusen-kusen untuk mendukung desain dengan si pintu ini. Jadi kalian lihat ya, tone-nya ini sama sehingga terlihat sangat cantik. Oke, nggak usah lama-lama, aku yakin kalian udah penasaran banget. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini pas masuk rumahnya bener-bener aku antara mau muji desainnya dan juga muji layoutnya sih. Keduanya bener-bener hebat, bagus, dan juga cantik. Ini adalah area foyer-nya, jadi kalau kalian mau pasang meja-meja dekorasi saat tamu-tamu atau keluarga masuk, sehingga greetingsnya itu lebih enak, lebih nyaman saat masuk rumah.
Nah ini main areanya bener-bener ngeplong, kita lihat satu persatu, mulai dari di sebelah kanan. Di kanan aku ini ada kamar tidur tamu di lantai 1, sudah pakai laminated floor, dan ukurannya juga cukup besar. Ini sudah ada bukaan jendela mengarah ke depan, sehingga sama tiap kamar, terutama kamar bawah, pastinya mendapat cahaya natural. Ini kalian bisa taruh kasur nih ukuran yang 120 yang single bed, lalu nakas kanan kiri, lemarinya pun ini bisa cukup up to 4 pintu, dan ini desainnya benar-benar menyesuaikan dengan desain fasad rumahnya. Jadi aku juga sebenarnya mau muji yang nge-interior rumah ini sih. Oke, karena di dalam belum ada kamar mandi, jadi posisinya itu ada di sampingnya, kalian nggak perlu jalan terlalu jauh. Ini sudah ditutup pakai pintu camouflage, bahkan tadi aku sempet kelewat karena aku nggak ngeliat, tapi ternyata pas aku lihat lagi ada garis-garis dan aku dorong, bener dong di dalam ada kamar mandi. Oke, ini jadi sanitary-nya semua dari Kohler. Ini area kloset, showernya, dan di belakang aku adalah sink-nya. Seharusnya vanity box-nya belum ikut dan juga kacanya, tapi untuk sink dan top table sudah didapatkan. Untuk tembok dan lantai pun ini cantik banget karena yang lantai menggunakan yang kasar supaya nggak licin, sedangkan temboknya yang licin dengan motifnya tuh halus. Oke, sekarang kita lanjut ke area si diningnya. Ini bisa muat untuk 6 kursi, tapi kalau kalian mau tambah 2 lagi, menurut aku di sini dan di sini masih bisa. Karena kalau kalian perhatiin, space di kanan kiri ini sebenarnya masih sangat leluasa. So, untuk kalian bergerak pun masih enak banget. Di belakang aku ini adalah area dry kitchen atau dapur bersihnya. Nanti biasanya kalau dari developer itu masih kosongan. Jadi sudah ada saluran air saja, tapi kalau kalian mau interior klasik seperti ini, pastinya akan jadi cantik banget. Ini aku salvok sama bagian sinknya karena aku nggak pernah ketemu sink cuci piring seperti ini. Ini kayak di bak mandi dan besar sekali. Jadi kalau kalian mau cuci panci-panci yang besar, yang gede, kuali, itu kayaknya cukup deh di situ. Nah ini area belakang, di sini sih ditaruh kulkas. Dan kalau kalian lihat ini ada sedikit penerangan karena ini ada bukaan nih ke arah skylight yang di atas. Seharusnya kalian juga sudah mendapatkan kanopinya. Untuk lebih pastinya kalian jangan lupa cek updatean di deskripsi video aku. Sebelah kanan ini ada bukaan jendela ke arah taman belakang. Kita akan lihat sekarang taman belakangnya. Posisinya ada di sini, dia menggunakan pintu kaca sliding door. Pintu kacanya pun sudah didekoratif, jadi bukan slab yang polosan aja, sehingga tiap-tiap area tetap kelihatan rapih, cantik. Nah ini area taman belakang, lebarnya sekitar 1 meteran, 1 atau 1,5 meter. Di sini sudah dijadiin sebagai tempat untuk taruh tanaman, sudah dilapisi panel-panel kayu, dan di kanan itu adalah kolam ikan yang memanjang. Jadi suara-suara airnya itu kedengeran sampai dalam rumah saat kalian buka pintunya. Dan itu akan nambah ambience-nya jadi cozy banget. Oke, ini area yang paling kalian tunggu-tunggu dan menurut aku ini juga area yang paling wow. Nah, di rumah ini yang ukuran lebar 10, kalian sudah dapat living room dengan high ceiling. Kalau aku boleh tebak ini high ceilingnya sekitar 6-7 meteran. Dan kalau kalian pasang chandelier itu akan jadi cantik banget dan juga mewah. Di sebelah sisi kirinya pun ini masih ada pintu sliding door juga sama kayak yang di depan supaya tiap-tiap area baik dari dining, dari living room kalian bisa dapat sirkulasi udara dan juga masih ada area outdoor yang bisa menyatu. TV-nya kalian bisa taruh di depan, posisinya di sisi samping tangga. Sedangkan di kanan, ini pintu menuju taman samping. Jadi hanya kalian dapatkan kalau kalian belinya di posisi hook. Kalau belinya di badan, otomatis semuanya ini, jendela yang sisi kanan, otomatis semuanya jadi tembok. Untuk lantainya, ini kelihatannya sudah menggunakan keramik HT ukuran 60 x 120. Warnanya agak keabuan, krem.
Dan motifnya pun motif cantik karena dia halus sekali rambut-rambutnya, jadi menyerupai kuadra maupun granit. Oke, sebelum kita naik ke atas, aku mau kasih lihat dulu tadi di area foyer itu sebenarnya masih ada satu pintu di bagian samping. Ini pintu kemana? Kalau kita buka, ini adalah area servisnya. Nah, di kanan ini sudah ada saluran air dan juga stop kontak. Jadi, kalau kalian mau pasang mesin cuci bisa di sini. Lalu di sisi kanan ini ada pintu melipat ke arah kamar tidur ART. Sudah ada bukaan jendela ke depan sehingga tetap ada sirkulasi. Nah, di depan ini adalah area bawah tangga yang tadi kita lihat di depan. Cuma kalau kosongan aja kan agak sayang space-nya. Jadi kalian bisa buat laci-laci atau rak seperti itu. Di sebelah kiri ini adalah kamar mandinya, dan di sini kalian bisa letakkan dapur kotor kalian. Space-nya pun cukup leluasa untuk kalian bisa masak, bergerak sana sini. Kalian bisa taruh sinknya di sini, kompor sebelah sini. Dan kalau misalkan asapnya ngebul banget sampai si exhaust-nya nggak ngaruh, kalian tinggal buka pintu aja sehingga asap-asap dan bau-bau langsung keluar. Pintu ini pun bisa menjadi akses untuk ART kalian bisa keluar masuk kalau kalian lagi keluar negeri dan pintu dalam rumah dikunci. Oke, ini di sebelah kiri ada bukaan jendela. Hanya kalian dapatkan again kalau belinya di posisi hook. Kalau di badan dia akan jadi tembok. Nah, sekarang kita langsung lihat ke lantai 2-nya. Yang aku suka ya dari bagian tangganya, dia itu posisinya di samping living room. Jadi pertama, kelihatan lebih ngeplong karena nggak ada sekat dan partisinya ini bentuknya garis-garis aja. Kedua, kalau kalian turun dan lagi ada tamu, kelihatannya bakal keren banget kayak Cinderella. Terus, sebelum naik lantai 2, kalian lihat ya keramik lantai tangganya. Itu benar-benar motifnya mewah banget sih. Nanti kalau misalkan aku udah tahu ini dari bahan apa, aku pastiin akan cantumin di deskripsi ya. Tapi bener-bener kayaknya sih yang high quality. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama di lantai 2. Jadi lantainya sepertinya sudah pakai laminated floor. Di sebelah situ ada bukaan jendela kalau kalian beli di Hook. Sedangkan yang sebelah sini tetap akan kalian dapatkan mau badan mau hook karena dia menghadap ke depan. Nah, ini sih udah pakai roller blind, tapi kalau dibuka ini benar-benar pencahayaannya terang banget. Tadi aku sempat mau ngelewatin karena aku pikir ini tembok biasa dengan panel-panel interior gitu guys. Ternyata setengah benar setengah enggak sih. Karena ini tuh tembok, tapi yang ini tuh ini lemari. Jadi dia kayak kayak menyatukan gitu loh, entah biar kelihatan lebih luas kah atau biar kelihatan lebih private, tapi menurut aku desainnya keren banget sih. Oke, jadi sebelum ke kamar tidur yang kedua, aku mau kasih lihat ini master bedroomnya dulu. Ini benar-benar bikin aku shock sih, karena ini sekarang aku pertama kali masuk kamarnya benar-benar langsung tadi speechless dulu. Ini lebar sekali, jadi kalau biasanya di master bedroom lain panjangnya mengikuti lebar rumah, ini walaupun dia panjangnya hanya setengah dari rumahnya, tapi lebar kamarnya ini bener-bener sampai sini guys, sampai belakang. Bahkan di belakang itu masih ada kamar mandi lagi. Jadi bener gak panjang tapi lebar, luas banget kelihatannya. Di bagian kiri ini adalah bukaan jendela mengarah ke depan. Kalau kita lihat dari luar itu akan terlihat tuh bentukannya yang kayak jendela warna abu-abu yang agak sedikit menonjol. Jadi kalian bisa banget untuk buat tempat kursi duduk-duduk seperti ini, santai-santai sambil ngelihatin keluar. Nah, di belakang aku ini adalah area kasurnya. Dari kasur, posisi kasur sampai ke tembok TV ini jaraknya benar-benar besar sekali, lebar sekali. Jadi kalau kalian mau taruh sofa, couch, dan juga coffee table, ini masih sangat cukup, masih sangat amat leluasa. Nah, di sebelah kanan ini semuanya lemari yang bisa kalian pasang. Totalnya sekitar ini 6 pintu masih bisa masuk ya. Ini udah dibuatnya model camouflage dan aku benar-benar suka banget sama desain interiornya karena dia kayak modelan Jepandi tapi sebenarnya ini American gitu.
Ini adalah area meja riasnya. Lalu di belakang aku ini kamar mandi utamanya. Jadi untuk lantai dan juga tembok ini harusnya sama, udah pakai HT, tapi dia yang modelnya agak matte, jadi nggak licin nih. Nah ini penting banget ya, kalau di kamar mandi itu harus pakai yang modelannya kasar, supaya kalau lagi ada air nggak gampang kepleset. Ini area sinknya, seharusnya sanitary sudah include, begitupun juga dengan si top table. Nah biasanya yang belum include hanyalah si vanity box. Di sini juga sudah ada colokan, terutama buat kalian pakai sebagai colokan hair dryer. Ini klosetnya di bagian sini, lalu di bagian belakang sudah dipisahin partisi. Lagi-lagi partisinya ini keren banget. Ini mirip banget sama pintu yang ke taman belakang tadi. Jadi udah ada kusen-kusennya dikasih yang dekoratif. Bukan seperti partisi kaca biasa di rumah lain yang polosan aja. Dan aku berharapnya sih nanti dari developer tetap dapat yang kayak gini ya, harusnya. Oke, ini area mandinya. Di sini sudah ada shower, sudah double head dari Kohler, dan di sini sudah ada bathtub modelnya standing alone dengan pencahayaan dari si void taman samping. Jadi tetap tertutup tembok, so kalau kalian mau terang pun tetap ada privasinya ya. Tapi kalau kalian merasa kurang aman, tinggal ditambah roller blind aja kayak di show unit. Oke, jadi kita lanjut ke kamar tidur anak yang kedua. Sebelum itu, aku mau kasih lihat nih bagian tengah ini pun space-nya nggak terlalu sempit. Dan di sini kalian enaknya bisa ngelihat ke arah void di living room. Jadi tetap terkoneksi ya antara lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Sumpah again sih aku mau muji banget desain interiornya, ini lucu banget. Kalian lihat, jadi kasurnya dibuat bentuknya kayak apa ya? Kayak rumah sendiri gitu buat anak kalian. Di sini bisa taruh kasur, di daerah sana lemarinya. Ini juga masih sangat leluasa kalau kalian mau taruh meja belajar, kursi kecil, dan dia sudah ada bukaan lagi jendela supaya dapat cahaya dan juga sirkulasi udara. Ini adalah cahaya dari void yang tadi kita lihat di taman belakang di bawah. Untuk dua kamar anak yang sudah kita lihat, kamar mandinya itu ada di bagian luar. Jadi modelnya sharing, ada di sini. Jadi ini adalah kamar mandinya, keramiknya juga sama, udah pakai yang tekstur, jadi nggak licin kalau lagi ada air. Sanitary-nya kloset di sini, sink di sini dari Kohler. Ini showernya. Di atas itu sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi udara. Jadi supaya nggak lembab. Nah, rumah ini bukan hanya 2 lantai, tapi dia masih punya lantai ketiga atau yang kita sebut sebagai attic. Jadi pastiin nonton terus sampai akhir. Yuk kita naik. Oke guys. Jadi ini bukaan jendela aku dari sini udah kelihatan ada balkonnya cantik banget. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ini adalah area lantai 3-nya. Ini di kiri ini apa ya? Oke, jadi di kiri ini adalah tempat untuk taruh itu kipas-kipas AC, servis dan lain-lain. Kalian bisa letakkan di sini, jadi terpisah. Dan dia juga dikasihnya pintunya yang blur, jadi nggak kelihatan berantakan ya. Sampai segitunya dipikirin. Ini adalah kamar mandi, jadi di lantai paling atas ini masih ada kamar mandi. Ukurannya juga ini lebih gede dari yang di bawah menurut aku. Sinknya sama, ini kloset, sink, shower, lalu bukaan jendelanya di sebelah kanan. Karena di lantai paling atas ini ada satu ruangan yang bisa kalian jadiin sebagai multifunction room. Atau kalau kalian merasa kamar tidurnya kurang, kalian bisa jadiin ini sebagai kamar tidur tambahan. Ini juga besar banget ya, dan kalian lihat model atapnya itu model attic. Jadi memang semakin lama semakin tinggi, semakin high ceiling, sehingga kamar ini terasa lebih luas nih. Kalau di show unit, ini udah dijadiin sebagai, nih di sini tempat main. Di sebelah kiri ada minibar nih. Ada wine chillernya dan lain-lain untuk taruh kulkas minuman. Sedangkan di seberang sana itu tempat untuk main catur. Jadi bener-bener enak banget deh untuk undang
teman-teman kalian, saudara, keluarga datang ke sini bareng-bareng untuk quality time. Ini benar-benar bagus banget sih. Kayaknya kalau dibikin movie theater, mini movie theater atau tempat gym, kayaknya bagus, kayaknya enak ya. Nah, ini ada bukaan. Wait, jadi ini pintu sliding door, kaca mengarah ke balkon yang tadi aku sempat sebut di tangga bawah. Jadi ini kan ada kaca jendela mengarah ke arah tangga. So, saat kalian naik ke lantai 3, kalian akan langsung kelihatan balkon yang secantik ini dan bikin kalian pasti betah banget sih di sini. Ini kalian belum dapetin semuanya ya. Jadi masih kosong aja. Kalian bisa pakai untuk taruh kursi duduk-duduk, untuk nikmatin udara, apalagi sore-sore, pagi-pagi, ini enak banget. Kalau kalian beli di Hook, kalian akan dapat tambahan kebukaan tuh sebelah sana, nggak ada temboknya. Tapi kalau belinya di Badan, tetap dapat balkoni, tapi bukaannya hanya menghadap ke arah depan rumah itu. Guys, ini ternyata ada kayak smart panel gitu. Mungkin kalian nanti dapetin ya, lengkapnya akan aku tulis di description. Tapi kalau kalian udah dapetin, ini enak banget karena lihat, kalian bisa atur AC, bisa atur lampu. Ada yang lagi di rumah, mode lagi di rumah, atau mode lagi pergi keluar. Oke, jadi rumah ini memang price-nya belum di launching, tapi sebagai kisi-kisi dia starting di harga 3 miliaran aja. Kalian bisa dapetin rumah 3 lantai, baik lebar 8 maupun lebar 10 dengan layout yang sebagus ini, apalagi dia punya high ceiling. Jadi buat kalian yang mau survei, kalian bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video properti lainnya, baik rumah, kafling, tanah, ruko, kalian bisa follow IG aku untuk update-update, dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Makasih.